Isu pertemuan antara Prabowo Subianto, Presiden terpilih, dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjelang pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober ini semakin santer terdengar. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan politisi Partai Golkar. Ada Bang Dave Laksono. Bang Dave, selamat sore Ya, Bang. selamat sore, gimana kabar? Sehat semua? Sehat-sehat Bang. Terima kasih sudah bergabung dengan Liputan 6, Bang Dave. Siap, baik, Bang Dave, siap. mau nanya, dari Ya, Partai Golkar sendiri sebagai anggota Kim Plus, gimana ya, sih ngelihat rencana pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati? ya tentu kita menyambut baik ya, ada pertemuan dengan dua tokoh bangsa. Ibu Megawati adalah mantan Presiden Indonesia, Ketua Umum Partai dengan kursi terbesar di parlemen, pengalaman, pengetahuan, ataupun juga aura yang beliau miliki bila mana beliau menyepakati untuk masuk di dalam pemerintahan, mendukung berjalannya pemerintahan ini, pasti akan memberikan kekuatan dan legitimasi politik yang lebih kuat lagi kepada Presiden Prabowo nantinya, sehingga pemerintahan Prabowo Gibran dapat benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan membantu menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, pertumbuhan politik, dan juga memastikan demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan baik. Begitu. Apakah artinya ini sudah dikomunikasikan ya? Karena kalau saya dengar dari tanggapan Bang Dev sendiri kan ini responnya positif dengan adanya Ya. rencana pertemuan ini, Bang Dev. Ya, kalau komunikasi dengan para ketua umum partai, dengan presiden terpilih, apalagi kan Pak Prabowo, Pak Bahlil, Pak Julhas, dan juga Mas AHY, semua kan sama-sama di dalam kabinet. Jadi komunikasinya itu tidak pernah ada kendala, rutin mereka berjalin komunikasi. Baik untuk membahas isu-isu strategis, isu-isu politis, kebutuhan dan juga kondisi pembangunan negara, ataupun juga kondisi dan juga persiapan menghadapi pemerintahan yang akan datang. Jadi semua ini berjalan dengan baik. Kita siap bersama-sama untuk menjemput kemajuan dengan setelah memperoleh kemenangan. Kenapa? Karena kita berpikir bagaimana membangun bangsa, mempercepat proses-proses pembangunan, terus melanjutkan, menyelesaikan, dan menyempurnakan apa yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelum-sebelumnya. Artinya kalau Golkar sendiri melihat kalau PDIP ini masuk ini akan menambah kekuatan pemerintah ya. Artinya efek positifnya adalah tadi pertumbuhan ekonomi, lalu juga ada Ya, persatuan di situ, ada stabilitas politik yang tentunya nanti akan terjaga, Bang Dev. tentunya, tentunya. Hal ini semua saling berkaitan agar kita bisa memiliki output yang positif dan berdampak baik pada seluruh anak bangsa. Tadi saya sempat ngobrol dengan salah satu pengamat politik, Bang Agus Baskoro, dan salah satu concern dari Bang Agung tadi adalah ketidakadaannya oposisi, Bang Dev, di Ya, pemerintahan Prabowo nantinya kalau PDIP ya. masuk. Nah, kalau kalau Golkar sendiri melihat fenomena ini seperti apa ya? Iya nggak Mas, sebenarnya bukan jangan langsung menilai bahwa tidak ada oposisi, tidak ada penyeimbang, tidak ada pengawasan segala macam ya. Karena kan kita memiliki sistem hukum yang sudah berjalan ya. Kita memiliki aparat penegak hukum, kita memiliki juga lembaga yudikatif, lembaga legislatif, dan kita ini walaupun kita dalam satu satu koalisi, bukan berarti kita ini hanya satu arah, kita juga bisa memberikan masukan, apa namanya, constructive criticism ya, kritis yang membangun. Kita bisa melihat permasalahan, menyambungkan kepada solusi sehingga pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan dianggap bahwa dengan semuanya itu masuk di dalam koalisi, ini adalah seperti paduan suara yang semuanya itu hanya menyampaikan hal yang sama. Tidak, kita masih memiliki kemampuan hati nurani dan nalar yang cukup tinggi dan juga integritas yang baik untuk bagaimana kita ini berbicara, bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan sekelompok elit, tapi untuk masyarakat secara luas. Nah, seberapa bisa hal itu dilakukan, Bang Dev? Karena kalau kita berkaca pada, mungkin kita bisa mengambil contoh Undang-Undang Pilkada yang terakhir kali, di mana saat itu oposisi Ya, yang berjalan di DPR ini seharusnya berjalan ini tidak berjalan. Jadi masyarakatnya harus turun ke jalan. Nah, hal-hal semacam ini ya. apakah ada antisipasi, Bang Dev, untuk ke depannya?
Ya, itu ya gini, eh, kan jangan hanya melihat dari satu dua insiden ya ataupun satu dua event. Kita harus lihat pembangunan secara keseluruhan bahwa namanya dinamika itu di dalam suatu demokrasi negara itu hal yang lumrah. Nah, Hmm, tapi dengan adanya komunikasi yang intens dengan sesama eh, anak bangsa, dengan sesama kader-kader bangsa, kita bisa terus berpikir secara jernih untuk mencari solusi yang benar-benar mengena dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas. hmm. Oke, Bang Dev, kalau soal PDIP masuk ini kan tentunya nanti akan berdampak pada kursi menteri di kabinet Prabowo, dan kemungkinan Hmm. besar ini akan mengurangi jatah lah tanda kutip untuk parpol-parpol lain di Kim Plus. Nah, kalau Bang Dev sendiri melihat hal ini seperti apa ya? Saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat bahwa dengan PDI masuk ini akan mengurangi, mengganggu. Tidak, justru akan memperkuat, apa namanya, menjadi menambah akan kohesivitas di dalam kabinet nantinya agar semua partai-partai ini akan semakin bersatu padu untuk mengejar pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya berpikir jumlah kabinet, tapi berpikir output yang dihasilkan oleh pemerintah. Hmm, Oke, Bang Dev, ini beberapa hari lah menjelang pelantikan. Kemarin Bang Dasko mengatakan bahwa komposisi kabinet Prabowo ini akan sudah jadi H-5, Bang. Nah, Ya, untuk Golkar sendiri sudah ada kepastian berapa kursi yang akan didapat? itu pembicaraan hanya dengan Ketua Umum kami, Pak Bahlil, dengan Presidennya. Tahunya, biar kedua tokoh bangsa itulah yang menentukan. Tapi sudah ada nama-nama yang dipanggil ke Hambalang ya, Bang? Karena dalam beberapa minggu terakhir kan ini sudah ada nama-nama ataupun tokoh yang Ya, dipanggil satu persatu oleh Pak Prabowo ke Hambalang. saya mungkin saja. Ya, kita lihatlah nanti pas pada saat hari ketika diumumkan, rencananya kan 20 sore atau 20 malam kan akan diumumkan. Kita Jadi tunggu. langsung diumumkan supaya langsung jalan ya, Bang? Iya. Oke, Bang Dev, ini pertanyaan terakhir. Ya. Terkait dengan kemarin Ya. pemilihan ketua MPR, Bang. Mhm. Banyak yang memprediksikan itu harusnya kursi ketua MPR itu diberikan kepada Golkar, Ya. tapi diberikan kepada Pak Sekjen Gerindra, Ya. Pak Muzani. Nah, ini apa yang terjadi sebetulnya, Bang Dev? Ya, bukan hal yang sesuatu yang spektakuler ataupun hal yang mengagetkan. Itu adalah hal kesepakatan bersama bahwa antara partai-partai politik kita fraksi-fraksi lah ya, bukan partai politik. Hmm, Para fraksi-fraksi di DPR kita menyepakati bahwa kali ini DPR, MPR ya, maaf, MPR itu dipimpin oleh Pak Muzani karena itu kita anggap bahwa dia terbaik. Begitu. Pertimbangannya apa, Bang? Ketika tadi Abang bilang ada kesepakatan, kesepakatan apa yang dibicarakan? Golkar mendapatkan apa dan juga kenapa Golkar memberikan kursi itu kepada Gerindra? Kan tidak ada aturan juga bahwa ini harus Golkar, harus PDI, harus Gerindra. Tidak ada, ini kesepakatan saja. Jadi murni kesepakatan yang dibicarakan di dalam internal fraksi di DPR. Yes, akan ada rapat dengan pimpinan sementara, lalu apa namanya dihadiri dengan para wakil-wakil dari masing-masing partai, Hmm. mengambil kesimpulan dan kesepakatan seperti itu. Sebagai gantinya Golkar dapat apa, Bang Dev? Ya tunggu aja nanti. Bukan karena saya gini ya kurang gitu serak ya bilang katanya ganti. Ini kan kayak seolah-olah politik dagang sapi ya. Ini kan tidak. Hmm. Ini kan adalah kita bicara tentang membangun bangsa, menjalankan roda pemerintahan. Jadi kita berpikir bagaimana hasil yang terbaik dengan melakukan pertimbangan berbagai macam hal. Begitu. Oke, kita nantikan gimana nanti kesepakatan itu dilakukan ya, Bang Dev. Ya. Dan juga kita harapkan peran-peran apapun itu bisa tetap menjadi sumbangsi untuk bangsa dan juga negara. Bang Dev Laksono, terima kasih banyak sudah berbincang dengan Liputan 6. Baik. Sukses untuk Bang Dev dan juga Partai Golkar. Kita nantikan bagaimana pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Subianto yang rencananya ini akan dilakukan sebelum pelantikan, dan juga kita akan nantikan kejutan apa lagi nih yang akan terjadi di konstelasi politik nasional. Ya. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.